Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Ya, contohnya kalau barisan dan deret geometri itu contohnya misalnya 2,4,8,16. Nah, kalau deretnya itu tinggal tambah aja 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 dan seterusnya. Jadi apa yang membedakan antara deret aritmatika dan deret geometri ya? Kalau deret aritmatika sebelumnya kita sudah membahas bahwa ciri utamanya adalah beda atau selisih antara dua suku yang berdekatan itu selalu tetap ya. Selisih dua suku yang berdekatan selalu sama. Misalnya selisih 2 2 2 dan seterusnya, itu selisihnya ya. Cuman kalau barisan dan deret geometri ini ciri utamanya adalah rasio atau perbandingan dua suku yang berdekatan adalah tetap. Nah, saya berikan contoh di sini. Misalnya di sini R rasio ya, misalnya berarti suku ke N dibagi dengan suku yang di bawahnya, berarti N-1. Kalau suku ke N misalnya kita ambil suku U2 berarti kalau N-1 berarti 2 kurang 1, berarti U2 banding U1 itu pasti berarti misalnya 4/2 ya, nilainya 2. Jadi perbandingan antara suku yang berdekatan tuh selalu sama. Contoh lagi misalnya 3 dengan 2 ya. Misalnya ya, berarti kalau U3 banding U2 itu berarti 8 bagi 4 2 juga ya. Misalnya lagi kalau U4 banding dengan U3 16 bagi 8 2 juga. Jadi ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi perbandingan antara dua suku yang berdekatan selalu tetap. Nah, ini berarti kalau seperti ini sudah dipastikan ini adalah barisan atau deret geometri ya. Sama seperti sebelumnya kita dalam deret aritmatika ya, kita juga mengenal suku ke N. Cara mencari suku ke N gimana rumusnya? Suku ke N itu rumusnya UN sama dengan ya A dikali R pangkat N dikurang 1 ya. A itu adalah suku pertama. R itu rasio atau perbandingan ya. Seperti ini tadi, ini rasio namanya. Kalau N ya, suku yang ditanyakan suku yang keberapa gitu ya. Ini A kali R pangkat N kurang 1 ya. Contoh misalnya dari yang ada di sini, ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Misalnya kita mau cari suku kelima, U5 misalnya ya. Sebenarnya kalau kita tebak pun bisa U5 berarti 32 kan. Nah, coba menggunakan rumus ini. Suku kelima berarti sama dengan A, berarti A itu suku pertama berarti 2. R-nya berapa? R-nya kebetulan udah kita hitung tadi 2 juga. Berarti pangkat N kurang 1 berarti pangkat 5 kurang 1 ini. Karena U5 ya, N-nya 5. Sini berarti 5 kurang 1. Berarti 2 yang ini A-nya ditulis, R-nya tulis lagi. Berarti pangkat 4 ya. Sama dengan 2 kali 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 4 kali 16 ya. Jadi suku kelima itu nilainya 32 ya. Nah, benar sini 32 ya. Nah, seperti itu. Misal lagi misalnya diketahui 6 12 24 misalnya ya. Dan seterusnya. Tentukan misalnya suku ke 5 ya. Suku ke 4. Nah, ya. Dari sini kita tahu bahwa A-nya ya, A-nya nilainya 6. R-nya rasio ya. A itu suku pertama ya. Kalau rasio itu perbandingan dua suku berdekatan berarti 12 bagi 6 dapat 2 ya, misalnya gitu. Atau 24 bagi 12 pun dapat 2. Kita cari suku kelima ya. Rumusnya ini UN sama dengan A R N pangkat min 1. Suku kelima berarti sama dengan A-nya 6, R-nya tadi udah kita hitung 2, pangkat berarti 5 kurang 1. Berarti sama dengan 6 kali 2 pangkat 4 ya. 6 kali 2 pangkat 4 16 ya. 16 kali 6
kita hitung aja nih, 16 kali 6 nyimpan 3 9 ya. Jadi 96. Jadi suku ke-5 adalah 96. Suku keempat, misalnya suku keempat U4 berarti sama dengan A-nya 6, R-nya tadi udah 2, berarti ini 4 kurang 1, berarti 6 kali 2 pangkat 3, 6 kali 8, 48 ya. Dari suku keempat adalah 48. Jadi seperti itu ya cara mencari suku ke N. Suku ke N dari sebuah deret geometri. Ingat ya. Sekarang kita bahas ini barisan dan deret geometri. Oke, sekarang misalnya contoh yang lain ya. Ini saya hapus yang udah ini. Saya hapus. Misalnya kalau contohnya gini gimana ya, misalnya diketahui suku misalnya ke 4 adalah suku keempat dari barisan geometri ya, adalah misalnya 48, dan suku kedua ya, kedua gitu aja, adalah 12. Tentukan misalnya suku ke 3. Nah, seperti ini. Berarti kalau seperti ini kita tulis dulu. Sini sudah ada ciri-cirinya, di sini disebutkan barisan geometri ya. Berarti kita tulis saja U4, ini kan yang diketahui suku keempat adalah 48. Berarti U4 ini nilainya 48. Suku kedua U2 sama dengan 12. Nah, yang ditanya adalah U3. U3-nya berapa suku ketiga? Nah, kalau seperti ini kita kan tidak tahu suku pertamanya berapa ya. Sedangkan kalau rumus UN itu adalah A dikali R pangkat N-1 ya. Dari sini kita tidak tahu suku pertamanya berapa dan rasionya berapa ya. Dari soal yang ini kita tidak tahu suku pertama berapa, rasio berapa, maka ini harus kita jabarkan. Jadi caranya U4 kita jabarkan sesuai rumusnya. Berarti kalau U4 suku keempat itu kalau kita jabarkan menjadi A kali R pangkat 4 kurang 1 sama dengan, nah karena suku keempat adalah 48, tulis saja 48 ya. Nah, yang bawahnya kita bagi aja, kita bagi dengan suku yang diketahui, berarti U2 ya, U2 ini berarti A kali R pangkat 2 kurang 1 ya. Nah, ini pun kita bagi, kalau sebelah sini kita bagi, kalau sini 48, sini 12. Tulis saja gini ya, seperti ini. Nah, setelah itu ya kita sederhanakan. Ini kan A bisa kita coret, A dibagi A habis, terus ini dibagi ini ya, ini dulu ya. Jadi R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 ya. Ini kan 2 kurang 1, kalau ini 4 kurang 1 kurang 3, ini 2 kurang 1 1 ya, sama dengan ini bagi ini berarti 4 ya, 4 per 1. Nah, ini bisa dicoret lagi, R pangkat 1 dengan sini berarti tinggal R kuadrat sama dengan 4 bagi 1 tetap 4, berarti R nya sama dengan akar dari 4, dapat 2 ya. Setelah dapat R nya 2 ini ya, karena rumusnya A dikali R ya, sini pangkat N kurang 1, kita cari A dulu dari persamaan ini atau yang ini ya. Nah, misalnya kita gunakan persamaan yang kedua ini,
berarti masukkan R ini ke persamaan ini, ke persamaan U2. U2 kan A kali R pangkat 2 kurang 1 sama dengan 12 ya. Nah, A nya tulis ya, R pangkat 1 kan berarti ini sama dengan 12 ya. A tulis, R nya masukkan 2 pangkat 1 tetap ya. Berarti A nya sama dengan 12 bagi 2, berarti sama dengan 6. Nah sekarang kita udah dapat R nya 2, A nya 6. Berarti kita bisa mencari U3, yang ditanyakan U3 ya. Jadi kita bisa mencari U3, berarti U3 sama dengan ya, A nya itu 6, R nya 2, karena 3 ini 3 pangkat 3 dikurang 1 ya. Ini ya, kita lanjut sini aja nih. Berarti U3 sama dengan 6 kali 2 pangkat 2 ya. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24 ini ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kita lanjut pertemuan berikutnya tentang deret geometri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.